Nah, Bunda Sofi sepertinya Bunda Sofiana sudah hadir bersama kita. Ya, sambil kita menunggu beliau mempersiapkan dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bunda-Bunda ya. Ini sebetulnya, hai Bunda, Masya Allah, senang banget kalau udah ngobrol sama beliau. Adem banget, kayak kalau lagi panas, terus kita nempelin pipi di ubin masjid. Oh. Madam kan? Ya, jadi kalau lagi panas-panas di luar, capek gitu kan, terus masuk ke masjid, terus rebahan, pipinya ditempelin. Nah, kayak gitu kalau ngobrol sama Bunda Sofian. Masya Allah. Masih nunggu yang... Iya, jadi enggak, kita sambil aja Bun, pokoknya karena tadi dari jam 19.20 sudah ada 2 Bunda yang standby. Ini ada 2 murid teladan, Bunda Sofi dan Bunda Lydia. Kalau di kelas mah itu teh udah dapat reward loh ya. Oh, Masya Allah. Siap-siap. Ada Didim, Mas Rey. Dengeran Mama Nararaplok ini mah gerak. Saya mah anak 2 tapi 3 induk kucing. Nararaplok. Enggak apa-apa, itu tanda baik loh. Iya. Sambil nunggu Bunda Sri ya. Aduh, alhamdulillah gabung lagi. Begini deh ya, kalau mengudara kadang harus menjejak bumi dulu ini teh ya. Ya baik, Bunda-Bunda sekalian. Kita langsung saja ya, jam 19.46 biar lebih seru. Jadi saya bacakan lagi profilnya. Bunda Sofiana Indraswari ini guru saya, mentor saya, terus beliau juga basicnya dari psikologi, kemudian beliau juga founder Firdaus Amani Psychological Center ya. Mangga bunda-bunda yang mau konsul sama beliau. Nah, beliau juga udah dari Mazerus, kemudian beliau juga pengisi Bandung, Kota Bandung. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah todongan berminggu-minggu, ya todongan berminggu-minggu, akhirnya sekarang bisa kita todong beliau untuk mengisi di kelas Parade Parenting Hayat School bersama ayah bunda. Mangga Bunda Sofiana, kalau sudah siap boleh langsung on biar seru. Ada Mas Azam tuh ya. Biar langsung seru. Nanti teknisnya mungkin kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Bunda Sofiana selama 30 menit. Berikutnya kita akan sharing-sharing santai ya bunda-bunda sekalian. Kita coba sharing-sharing santai, mungkin ini momentum untuk refleksi dan meraba rasa apa yang sudah kita lalui dengan Ananda di usia 5-10 tahun, sudah menjalin kelekatan apa saja sih sebetulnya dengan mereka, dengan anak-anak yang kita tunggu kehadirannya, kita tunggu kelucuannya gitu ya. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada Bunda Sofiana. Saya persilahkan. Mangga Bunda.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, selamat Waalaikumsalam. malam. Yang ikut Kak, ayah-ayahnya Iya, Ayah-ayahnya di belakang layar biasanya. Mungkin di samping pintu atau di belakang pintu. iya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat malam, Bunda-bunda, di tengah kesibukan malam ya. Kalau bunda-bunda itu kan malam-malam pun masih sibuk ya, masih sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Jadi bisa ada di depan layar laptop ataupun layar handphone yang segini sudah cantik, Insya Allah pasti yang luar biasa. Sangat senang sekali malam ini mendapatkan apa ya ya berharga sekali bagi saya disampaikan oleh Bunda Sri ya, bicara tentang tema ini, bicara tentang sebuah tema yang tidak akan ada habisnya sebetulnya kalau kita bahas ya. Kali-kali meyakinkan diri dan sampai telepon Bunda tadi sebelum maghrib, saya menyampaikan sama Bunda, Bunda apa ini yang sekiranya bisa saya bagi kepada para orang tua high schooler, karena saya yakin insya Allah kita semua high schooler itu kan berbeda ya, kita yang berkumpul di sini tentunya berbeda dalam banyak latar belakang, sudah berangkat dengan niat-niat yang insya Allah niat-niat untuk kita senantiasa terus memperbaiki diri kita sebagai orang tua gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sharingkan selama 1 jam ke depan ini bukan sesuatu yang sia-sia, melainkan sesuatu yang akan mempunyai faedah bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Bunda Sri, tapi juga untuk keluarga kita semua. Ya, Bunda, nanti sharingnya santai saja. Di sini justru banyak guru-guru saya, ada Mamang Sari, ya, ada keluarganya Pak Herdi ya, betul ya, betul ya. Ada beberapa keluarga-keluarga yang insya Allah sudah beraktivitas juga, sudah sering beraktivitas bersama maksud saya ya. Ada Teh Lydia, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti bisa saling melengkapi. Saya mencoba mengawali. Belum di ini Bunda permissionnya. Permission untuk share screen, Bun. Oh iya, Ini Kadik. ada di saya, ada di saya. Oke. Silakan Kadik. Di mana, Bun? Maksudnya saya dibolehkan untuk share screen, Kak, karena masih belum diizinkan oleh host. Oh ya, sebentar. Ya. Bunda, saya izin ambil susu Ahda sebentar ya, sebentar sekali. Oke.
Oke, sudah terlihat ya Ayah Bunda? Oke, sudah ya Kak? Sudah kelihatan? Sudah, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk membuat sebuah judul turunan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Sri ya di tema. Saya beri judul bahasan malam kita ini adalah unconditional love ya. Sebuah cinta yang tanpa syarat, sebuah cinta di mana attachment, bonding ya, itu ternyata menjadi sebuah nilai yang sangat penting ya pada estafeta nilai keluarga kita. Ya, jadi pada saat saya membuat slide ini sore tadi ya, saya pun ikut muhasabah, introspeksi gitu ya, bahwa ternyata sebuah unconditional love ya, sebuah cinta tanpa syarat itu adalah sebuah hal yang besar, tapi ternyata justru ya menguji kita paling kuat gitu ya dalam perjalanan kita menjadi orang tua. Jadi mudah-mudahan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita mencoba untuk sama-sama merefleksikan ya. Jadi saya tadi ngobrol banyak dengan Bunda Sri bahwa materi kita di malam ini bukanlah sebuah materi formal yang saya dan Bunda Sri akan menjejali dengan teori-teori, tidak gitu ya, tapi pada malam ini kita mencoba untuk sama-sama merefleksikan ya sesuatu yang sebetulnya sudah Allah tanamkan dalam sekali gitu ya, dalam sanubari kita, dalam hati kita gitu ya, sudah Allah instalkan ya sebuah cinta yang tanpa syarat ya. Bahkan kalau kita membaca buku-buku ini ya, buku tentang pendidikan anak ya, salah satunya adalah dalam buku Tarbiyatul Aulad ya, disebutkan bahwa cinta dan kasih sayang itu sesuatu yang Allah sudah tanamkan gitu di hatinya para ayah dan bunda, itu sebagai satu karunia yang terberi pada setiap kita sebagai orang tua. Tinggal pertanyaannya sejauh mana ya gitu cinta yang tanpa syarat itu sama kita masih ada di dalam diri kita. Kalau masih ada sih insya Allah ada ya, tidak hilang sebetulnya. Tapi sejauh mana cinta yang kita punya dalam diri kita, itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa menikmati peran-peran kita sebagai orang tua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah dikenalkan sama Bunda, saya tim 6 di rumah. Oke, satu spirit yang saya nggak pernah bosan untuk ngulangnya ya, karena seiring dengan sering diulang, mudah-mudahan menjadi doa juga kenapa kita harus sama-sama bersabar ya untuk bisa membersamai keluarga, karena bismillah kita sedang unduh barokahnya ya, insya Allah unduh barokahnya bab tentang keutamaan ini ya, bahwa insya Allah kita bersama-sama bertekad bahwa kita akan masuk surganya bareng-bareng. Kerasa ya Bunda ya, membersamai keluarga itu luar biasa, apalagi barangkali di sini banyak mewakili perasaan para susah-susahnya banyak, mungkin bahkan lebih banyak susahnya daripada mudahnya gitu ya. Bab tentang mencintai dan berkasih sayang juga ternyata bukanlah satu hal yang mudah gitu ya, tapi satu hal yang di dalamnya mungkin kita wah luar biasa lah mengaduk-ngaduk segala hal yang kita punya ya, emosi, energi dan sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang insya Allah kita sama-sama niatkan karena kita ingin masuk surganya bareng-bareng ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan diskusi di sesi 30 menit terakhir itu bagaimana kemudian ternyata pada konsep unconditional love itu nggak bisa bohong Bun gitu. Jadi ini satu bab yang areanya bukan area teori, areanya nggak bisa bohong gitu ya. Karena nanti yang akan bermain adalah sejauh mana kejujuran kita untuk menerima peran kita dan sejauh mana kemampuan kita menerima anak-anak kita. Gitu ya. Dan satu spirit kita akan masuk surga bareng-bareng hingga nanti, Masya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan hingga pada saat kita nanti berkumpul di surga, para malaikat datang ya dari semua pintu sambil mengucapkan salam sejahtera atas kesabaranmu. Mudah-mudahan ya Bunda ya, insya Allah menjadi spirit kita semua. Oke, ya saya tadi pada saat membuat ini,
pada saat membuat materi ini ya, saya hujan-hujan tadi sore ya, saya sambil bikin materi ini sambil lihat-lihat juga foto-foto lama ya, foto lama. Saya jadi sedih nih, Insya Allah. Iya, saya menuliskan ini tadi sore. Saya tulis, wahai anakku gitu ya, saat ini kau ada dalam ayunan ya. Saya masih punya anak yang bayi ya. Sekejap saja kemudian sudah ada dalam pangkuan ya. Jadi tidak sampai 6 bulan ya, dari yang hanya bisa diayun, sekarang sudah dipangku gitu. Tak lama kemudian kau mampu berdiri gitu ya. Jadi kayak yang tadinya dalam ayunan, kemudian naik ke dalam pangkuan gitu ya, karena dia sudah mulai tegap gitu ya. Tak lama kemudian kau mampu untuk berdiri sendiri dan berada dalam genggaman. Jadi sudah kita pegang, sudah kita topang gitu ya, untuk bisa berjalan sendiri. Lalu tidak lama mereka bisa juga berlari sendiri gitu ya. Jadi hingga kau hanya dalam pantauan mata kita. Jadi kalau tadi pertama dalam ayunan, kedua dalam pangkuan, dalam genggaman, dan akhirnya hanya dalam pantauan mata kita gitu ya. Mungkin ayah bunda yang sekarang sudah punya anak umur 5-10 tahun ya sudah lewat ya masa mengayun, masa memangku gitu ya, masa menggenggam gitu ya. Mungkin sesekali kita masih lakukan itu tapi sudah sangat jarang gitu ya. Lebih banyaknya mereka sudah bisa berdiri sendiri ya, dan kita hanya memantau dari jauh. Dan bayangkan bunda masa ini tidak lama gitu ya, begitu cepat sekali gitu ya, hingga akhirnya nanti ada sebuah masa di mana mereka akan menjelajah sendiri dunianya. Gitu ya. Begitu cepat hingga kau akan menjelajah sendiri duniamu tanpa kami di sampingmu. Gitu ya. Dan saya jadi berintrospeksi tadi. Gitu ya. Dan saat itu terjadi, kisah apa yang kau bawa tentang kami, nak? Gitu. Saya tadi tidak kuat meneteskan air mata ya saat saya menulis ini sore tadi ya di bawah hujan gitu ya. Sedih ya bahwa masa ini nggak lama. Ayah bunda yang sudah punya anak di atas usia 10 tahun mungkin kerasa gitu ya. Dan saya menjadi saksi bagaimana kemudian kisah yang terjadi di 10 tahun pertama ini menjadi sebuah kisah yang nanti akan mereka bawa sampai nanti mereka dewasa. Ya, jadi ayah bunda, karena ini materi ini saya kira bukan materi yang sifatnya teoritis ya, tapi materi di mana kita nanti sama-sama introspeksi gitu ya. Cuman sebentar masa kita mengayun, memangku, menggenggam gitu ya. Hingga pada saat nanti mereka akan berjalan sendiri menjemput dunianya gitu. Ya, saat itu terjadi, kisah apa yang akan kau bawa tentang kami, nak? Gitu. Jadi saya tadi termenung di kalimat terakhir ini gitu ya. Kenapa bab tentang attachment dan bonding ini menjadi satu bagian yang sangat penting gitu ya. Karena nanti kelak mereka sudah akhir balik, insya Allah mereka nanti akan menjemput kehidupannya sendiri, menikah, berumah tangga gitu ya. Percayalah bahwa ada satu kisah yang tetap mereka bawa gitu. Kisah itu adalah kisah tentang cintanya mereka dengan kita gitu. Kisah itu adalah kisah tentang bagaimana cintanya kita sebagai orang tua kepada mereka. Jadi saya bergetar membawain materi ini karena bicara tentang ini tidak semudah mengucapkannya ya gitu. Proses untuk kita membersamainya ternyata tidak mudah dan cukup banyak cerita-cerita juga barangkali di rumah saya, di rumah bunda-bunda sekalian gitu. Bab tentang ini ternyata juga banyak menguras air mata kita sebagai orang tua. Ya, ayah bunda, tadi kalau kita bicara kisah apa yang mau kita bawa, saya pribadi berdoa dan mudah-mudahan juga jadi doa kita semua malam ini bahwa mudah-mudahan nantinya kisah yang mereka bawa adalah kisah yang indah tentang sebuah keluarga gitu ya.
kalau dalam slide saya ini adalah sebuah contoh sebuah keluarga yang berpencar gitu ya, tapi tidak berpendar, ya, tidak saling menyebarkan cahaya. Ayah, ibu, anak yang pertama, kedua, dan ketiga sibuk masing-masing. Tapi kalau nanti kita mudah-mudahan dengan kita bersama-sama belajar sebagai orang tua dan belajar hidup yang baik ya di sini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga yang berpendar cahayanya ya, tidak berpencar. Ya mungkin nanti lebih lanjutnya lagi di parade parenting akan lebih banyak juga dibahas ya. Saya kebagian di awal karena ini menjadi sebuah basic ya, bagaimana kemudian antara ibu, ayah, anak ya, kita semua saling kenal keunikannya masing-masing apa. Pada akhirnya kita nanti bisa memiliki satu keunikan di dalam keluarga, hingga nanti kita punya sebuah tujuan keluarga yang kita akan perjuangkan bersama-sama. Ya, dan ya kalau disebutkan dalam peristilahannya ya, kalau dalam psikologi itu kami mengistilahkannya tuh ada yang namanya filial relationship ya. Saya pengen cerita banyak sebetulnya tentang filial relationship itu, tapi saya kira mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain ya. Kalau dalam term yang sekarang kita sedang pelajari itu namanya family legacy ya. Kalau dalam istilah child and parent relationship itu kami sebagai para psikolog menyebutnya filial relationship. Jadi filial relationship itu adalah satu relasi yang sangat faithful, sangat penuh dedikasi, penuh cinta, penuh fokus gitu ya. Generation, dari generation to generation. Jadi ada satu generasi ke generasi. Jadi ada sesuatu hal yang kita lanjutkan, ada sesuatu hal yang kita teruskan gitu ya. Dan itulah yang Bunda Sri insya Allah dan Pak Sahril coba gawangi ya, insya Allah kita di Hayat School ini ada satu value, ada satu harapan, ada satu nilai-nilai baik yang kita akan teruskan gitu dari generasi ke generasi yang kita sebut dengan family legacy, ada estafeta nilai-nilai keluarga. Kita tentu berharap hal-hal baik yang sekarang kita tanemin ke anak-anak kita tuh bukan hanya bisa diterapkan pada saat mereka bareng sama kita ya, tapi kita berharap mereka bisa terapkan itu nanti pada saat mereka sudah besar, pada saat mereka sudah bekerja, sudah berumah tangga, dan seterusnya gitu ya. Ada satu estafeta ya, kita sebut dengan family legacy. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kita kapan-kapan cerita. Itu dibahas dalam psikologi, dalam istilah filial relationship ya, satu-satu hubungan relationship antara child-parent relationship. Ya, dan saya tidak bahas ini sekarang, tapi bisa dibayangkan satu periode heroik yang akan kita perjuangkan ini selama 14 tahun lamanya insya Allah ya. Mengantarkan mereka akil balik ya, di setiap tahapannya ada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai, begitu ya. Ada hal-hal yang sedang kita perjuangkan untuk diestafetkan gitu ya, kesadaran diri, kepercayaan diri, regulasi, dan sebanyak hal-hal lainnya gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bunda dan Ayah, apa sih yang menjadi lem-lemnya gitu ya. Saya sering sekali menjumpai banyak kasus-kasus sudah datang ke sini 14 tahun, 20 tahun, 22 tahun gitu ya. Yang kalau kita bicara tentang harapan-harapannya nilai-nilai ini sudah kita dapatkan, ternyata masih jauh sekali gitu ya. Di sini masih belum, naik ke atasnya juga belum, naik di 7 tahun pertamanya juga ternyata masih belum gitu ya. Biasanya banyak hal yang ternyata menjadi lubang-lubang tambalan gitu ya, dan sering sekali para orang tua juga di ruang konsul diskusi gitu ya. Jadi apa dong, harus gimana dong gitu ya, apa kita harus jadi orang tua yang segimana super hebatnya gitu ya. Saya kira jawabannya bukan menjadi orang tua yang super hebatnya ya, karena lem dari semua ini adalah attachment dan bonding. Jadi nanti sebetulnya pengalaman kami praktek di lapangan kurang lebih saya 10 tahun terakhir ini menangani anak-anak di ruang konsul tuh ternyata biasanya balik laginya ke sini kok, balik laginya ke dalam kebutuhan cinta, nyaman, dan aman. Ini tuh ternyata jadi cerita panjang untuk usia-usia berikutnya gitu ya. Jadi kalau saya sebut di sini attachment dan bonding itu lem yang akan mengikat tongkat estafet misi keluarga gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, kita ngasuh anak-anak kita tuh kalau dulu ya sebelum banyak dibahas ya oleh para teoretikus
Muslim ya kan, dulu kita hanya taunya ya bersabarlah insya Allah golden age itu 5 tahun gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang riset-risetnya makin banyak, ternyata bukan 5 tahun gitu ya, ternyata 15 tahun gitu ya. Sampai para bunda tuh bilang kalau 15 tahun harus fokus ke satu anak, kapan kita pergi jalan-jalannya Teopi kan kayak gitu. Padahal nanti kita bicara ya antara jalan-jalan dengan ngasuh anak ternyata bisa kita lanjutkan bareng, kita bisa lakukan bareng-bareng. Ya, jadi ayah bunda, attachment dan bonding ini adalah lem yang akan mengikat tongkat estafeta misi keluarga. Jadi saya ingin malam ini kita sama-sama merenung, kita sama-sama introspeksi ke dalam pola-pola cara-cara kita mengasuh gitu ya. Ternyata memang pada bab-bab tentang mengasuh ya areanya memang bukan area teori. Saya sama Bunda Sri sudah sangat sepakat tentang ini gitu ya. Ini bukan tentang berapa banyak hal yang kita ketahui, sudah seberapa banyak to-do list yang harus kita lakukan pada anak-anak kita. Itu ternyata areanya bukan area itu gitu. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama bersabar melewati prosesnya, bisa sama-sama menikmati peran-peran yang sedang kita lakukan sekarang gitu ya, bahwa nantinya gitu ya kita akan majunya sama-sama ya, dan kita tidak mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Itu benar, sering sekali bicara tentang itu, karena kalau ngasuh ngandelin kekuatan diri kita sendiri kita akan sangat capek gitu ya, karena di sini kita akan berangkatnya bareng-bareng dan insya Allah sedikit demi sedikit pelan kita akan sama-sama mengestafetkan nilai-nilai baik dari keluarga kita. Kalau kita melihat berbagai dalil ya di Al-Quran tentang keluarga, tentang anak, hadis-hadisnya, itu kan memang dijadikan indah ya dalam pandangan kita ya, pasangan kita, anak-anak kita tuh. Mungkin kalau diibaratkan tuh kayak gini kali ya gitu, kayak sebuah taman yang indah sekali gitu ya, anak-anak kita tuh gitu. Bawelnya, tantrumnya, nyebelinnya gitu ya, males mandinya, tuh kayak bunga-bunga warna-warni gitu ya. Tapi untuk bisa seperti ini kan Masya Allah ya, tidak mudah gitu. Dan biasanya meskipun attachment dan bonding ini kelihatannya jadi hal yang sepele, tapi begitu mengaduk-aduk emosi gitu ya, karena kadang kalau yang sering saya coba perhatikan juga pada relasi di usia 5-10 tahun tuh, jangankan urusan belajar gitu ya, urusan gak mau mandi aja bisa jadi hal yang merusak relasi gitu ya. Jadi ada di ruang-ruang konsul tuh ada seorang anak yang akhirnya jadi jelek relasinya sama bundanya hanya karena bundanya sering maksa kalau makan gitu. Ya jadi urusan makan, urusan mandi, urusan kaos kaki, urusan anduk sembarangan gitu. Betapa banyak hal-hal yang bikin relasi kita sama anak-anak kita tuh jadi nggak bagus gitu, sehingga taman bunganya jadi nggak kelihatan indah gitu ya. Nah, nanti saya juga ingin kita diskusi kenapa attachment dan bonding ini menjadi hal yang penting, karena ketika attachment dan bondingnya ini baik ya, jadi nanti kita akan diskusikan apa itu attachment, apa itu bonding. Orang sering menyebutkan itu menjadi satu kata yang sama, padahal ternyata memiliki dua kata yang berbeda. Kalau attachment dan bondingnya baik itu sebetulnya salah satu hal yang paling akan kerasa efeknya ya. Kalau saya sering menyebutnya, kalau orang tua sudah bisa begini itu hadiah dari Allah buat ayah dan bunda gitu ya. Kita punya mata yang tajam untuk melihat anak-anak kita. Kita nggak kayak orang kehilangan arah untuk ngenalin anak kita sendiri gitu. Sedikit cerita, banyak orang tua yang datang ke ruang konsul itu hanya untuk bertanya, Teh, anakku tuh sebenarnya maunya apa ya gitu. Teh, sebenarnya anakku tuh harusnya digimanain ya gitu. Teh gitu ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau sering di ruang konsul tuh yang ternyata kalau kita cek, kita coba dalami bersama, masalah yang paling besar adalah ketika kita tidak merasakan rasa nyaman dalam kebersamaan kita dengan anak-anak kita gitu ya, attachment dan bondingnya tidak saling tidak saling berlabuh lah gitu ya gitu. Mata kita seringnya jadi nggak tajam untuk melihat anak kita gitu. Di sini kalau bahasa Sundanya tuh jadi viewer gitu. Kita ngelihat anak kita tapi tanpa sadar kita pakai ukuran mata kita sendiri. Kadang-kadang kita pakai ukurannya anak orang lain gitu. Jadi baik-baiknya gitu dan hal-hal lainnya kadang-kadang jadi nggak kelihatan di anak-anak kita gitu ya. Jadi ini hadiah paling kelihatan insya Allah ketika kita sudah bisa mengasah ya dan bisa punya relasi yang baik sama anak tuh biasanya nggak susah. Kapan-kapan kalau ada kesempatannya saya mau share
itu ada indikatornya Bunda. Jadi ada disebutnya child and parent relationship, itu kita ada indikator checklistnya gitu. Jadi sejauh mana sih gitu ya relasi kita sama anak kita tuh baik gitu ya. Itu ada sekitar 25 item checklist ya. Nanti boleh kapan-kapan kita share, itu kita sama-sama koreksi gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan ternyata sangat simpel gitu. Kayak misalnya, bisakah Bunda, bisakah Ananda gitu ya, bisakah anak datang sama kita dan bercerita tentang apa saja dengan nyaman gitu. Bisakah kita dengan mudah melihat apa yang anak kita inginkan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tadi ya, mengasah dua mata kita, karena ternyata mata yang kita diberikan oleh Allah itu untuk melihat potensi anak kita bukan cuma mata secara lahiriah, tapi mata secara batiniah ya. Nah, kadang-kadang kalau nggak kelihatan ya taman yang indah itu jadinya kayak gini ya, jadinya gersang, gelap, baik-baiknya nggak kelihatan, cahayanya nggak kelihatan gitu ya, nggak kecium wanginya gitu ya. Biasanya yang terjadi adalah kondisi seperti ini gitu ya. Karenanya sebetulnya bab tentang attachment dan bonding ini menjadi satu hal yang kita juga campaign juga ya di para psikolog-psikolog muslim, itu kita juga campaign juga tentang ini karena sampai kita sebut ini namanya attachment awareness ya. Jadi kita seringkali merasa sudah kok, toh bundanya di rumah kok ada aja kok gitu. Tapi betapa banyak ternyata anak-anak yang kesepian gitu, padahal mereka ada di rumahnya sendiri, padahal bundanya ada di dekatnya gitu ya. Bahwa ternyata bisa jadi kita bersama-sama sama anak kita, tapi kita tidak mengisi apa yang menjadi kebutuhan jiwanya gitu ya. Karenanya mudah-mudahan malam ini obrolan kita ini menjadi satu penggugah lah ya. Mudah-mudahan agar kita bisa lebih aware insya Allah in day-to-day interaction gitu ya dalam aktivitas kita sehari-hari dengan anak-anak kita. Ya, saya sering tanya ke anak-anak ya, jadi kita pernah melakukan sebuah riset ya, lebih dari 300 berkas anak-anak di usia 14-15 tahun tuh kita tanya gitu, apakah pekerjaan aktivitas ayah bunda menginspirasimu gitu, apa yang paling berkesan dari keduanya dan sebagainya. Jadi kita suka tanya pertanyaan-pertanyaan ini sama anak-anak, dan ternyata yang menjadi sedih adalah ternyata tidak banyak anak-anak yang terinspirasi dari orang tuanya sendiri ya. Tidak banyak kesan yang anak-anak tangkap dari orang tuanya selain tentang hal-hal yang sifatnya lagi-lagi aturan gitu. Itu banyak sekali temuan-temuan yang kita temukan gitu. Apa yang kamu paling berkesan dari ayahmu gitu ya? Jangan malas misalnya. Kadang-kadang mereka cuma tulis gitu. Apa nasihat dari bundamu yang paling berkesan? Jangan malas gitu. Haruslah rajin belajar gitu. Tapi tidak sampai gitu ya apa yang menjadi value dan estafet, tadi kalau kita sebut dengan estafet nilai-nilai keluarga gitu ya. Nanti kita diskusikan. Karenanya mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing juga seperti apa sih relasi kita dengan anak kita. Oh ya, tadi saya sepertinya ada slide yang kelewat ya. Jadi kalau kita bicara tentang attachment, sebetulnya seringkali attachment itu disangkut pautkan dengan kata bonding. Dan sebetulnya ada hal yang menjadi pembeda. Kalau attachment itu sebetulnya kita menggunakan term itu untuk menunjukkan sejauh mana sih kebutuhan anak-anak kepada kita. Jadi kalau anak-anak itu punya kebutuhan sama kita sebagai orang tuanya, kayak misalnya mereka pengen dipeluk, mereka pengen disayang, mereka melakukan sesuatu terus mereka pengen sama kita, bunda ini bagus nggak? Bunda tadi aku begini, bunda aku tadi begitu. Itu kita sebutnya attachment ya. Jadi kita menyebutnya itu sebagai attachment. Nah, bonding adalah sejauh mana feedback yang kita berikan kepada mereka. Jadi pada saat tadi mereka mengatakan bahwa bunda lihat, bunda aku tadi ya, bunda lihat ini gitu ya. Nah, itu kebutuhan kan ya, attachment dari anak kepada kita. Nah, bonding adalah sejauh mana feedback kita sebagai orang tua kepada mereka. Jadi responnya ya, jadi kayak misalnya kita ketika anak lagi seperti itu, kemudian kita meresponnya, oh iya ya, bunda juga lihat apa yang kakak lakukan tadi keren banget ya. Nah, karenanya kita sebut attachment dan bonding itu sebagai satu interaksi karena TikTok nggak nih gitu ya antara kebutuhannya anak sama apa yang jadi responnya orang tua. Nanti kita diskusikan di tanya jawab ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan sebetulnya kalau saya sih melihat pada banyak keluarga pandemi jadi wasilah yang sangat baik ya.
Jadi sebagai opportunities ya, sebagai satu hal yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk memperbaiki relasi kita dengan anak-anak kita ya. Kalau sekolah lain mungkin mengalami begini ya. Kalau Hayat, insya Allah saya yakin anak orang tuanya sudah jauh lebih rileks ya. Ada daringnya pun sudah disesuaikan sedemikian rupa gitu ya. Betapa banyak orang tua lain mengalami hal-hal seperti ini ya selama PJJ itu menjadi petugas bukan jadi teman buat anak-anaknya. Kami pernah survei sama para orang tua. Selama PJJ ini orang tua jadi teman atau jadi petugas ya. Lebih dari 60% orang tua menjawab menjawab apa? Jadi petugas ya. Ada 10% menjawab jadi teman sih Bun, tapi teman yang galak. Teman yang galak itu sama dengan petugas juga ya. Ya seperti itu. Jadi ini nggak kelihatan ya. Jadi kami menemukan beberapa fakta-fakta juga nih Bunda. Ketika attachment dan bonding itu tidak dijalankan dengan baik ya, tidak dijalankan dengan baik, anak-anak kita tuh ada yang disebut dengan robotika keluarga. Jadi robotika keluarga itu anak menjalankan aktivitas sebatas rutinitas ya, mereka terbiasa pada bel tapi tidak terbangun kesadaran diri. Karena jangan kaget kalau mereka tidak ada perintah jadi tidak melakukan ya. Kalau mereka tidak ada yang reminder ya, mereka akhirnya berhenti dulu gitu ya. Begitu ada hukuman, ada konsekuensi baru mereka melakukan lagi gitu. Jadi saya sangat sedih sekali, banyak sekali di ruang-ruang konsul tuh sebulan kemarin tuh banyak masalah-masalah antara relasi antara anak dengan orang tua gitu ya, sampai ada cerita seorang ibu ya, usia ibunya sudah sekitar 55 tahun, dia masih punya anak bungsunya masih SMP kelas 3, itu sampai untuk membuat anaknya mau mengerjakan tugas-tugas tuh ibunya masih harus kompromi ya, jadi kerjain dong Kak gitu, ya udah boleh, tapi minta handphone dulu 10 menit, jadi bisa tugas bahasa Inggris, handphone 10 menit. Kalau tugas matematika, tambah lagi, misalnya durasinya jadi 20 menit. Misalnya nanti besoknya ada lagi, ditambah kuota, tambah apa, dan sebagainya gitu. Artinya kebayang ya gitu, mau sampai kapan interaksi kita sama anak, kalau sifatnya begini terus ya, tapi tidak ada muncul kesadaran, tidak ada bonding, kita akan jadi mempunyai anak-anak yang seperti ini ya, nauzubillah min dzalik ya, dan mereka bisa berhenti melakukan ketika tidak ada figur power yang disegani. Hal ini yang kalau kita bicara tentang estafet atau nilai keluarga, akhirnya estafet nilai keluarganya jadi tidak sampai gitu ya, karena ternyata mereka tidak memiliki kesadaran untuk melakukan itu. Ya, karena ini ada beberapa hal-hal yang mungkin nanti kita perlu diskusikan ya, kalau bondingnya nggak dapat, ternyata faktanya menanamkan keyakinan tidak semudah mengajarkan keterampilan ya. Artinya mereka mungkin terampil tapi tidak yakin ya, sehingga estafetan nilai-nilai keluarga kita juga bisa jadi kapan saja bisa hilang. Atau seperti ini ya, mereka mungkin terbiasa tapi ternyata kesadaran tidak tertanam ya, sehingga ini juga ternyata tidak membuat nilai-nilai yang kita maksudkan juga sampai kepada mereka. Karena saya sebut relasi sekarang sebagai sebuah harga yang mahal ya. Saya coba tak lampirkan beberapa data, beberapa most popular family problem ya dari dokumen risetnya Amani selama kurang lebih 7 tahun terakhir ini. Ternyata memang masalah terberat, terbesar ya, dan tersering ya dalam problem-problem family problem itu ada di 3K ini, kedekatan, keterbukaan, dan komunikasi. Dan lagi-lagi ini kita bicara tentang bonding dan attachment ya. Baru yang lain-lainnya itu masalah hal-hal yang lainnya ya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama mungkin ayah dan bunda, mangga kita saling berefleksi bagaimana relasi kita dengan anak kita ya. Apakah relasi kita dengan anak kita menjadi sebuah relasi yang hangatkah gitu ya, pekakah kita sama raut wajahnya gitu ya, pekakah kita dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita gitu ya. Mari kita sama-sama lihat bersama. Nah, nanti kita sebetulnya secara teknik mungkin nanti kita bisa diskusikan. Secara teknik banyak sekali teknik-teknik untuk kita bisa memperbaiki attachment, ya, memperbaiki koneksi ya antara anak dengan orang tua tuh banyak sekali.
Kalau beberapa yang paling populer itu ini biasanya 3W ya, watch, wait, and wonder ya. Jadi kita dalam relasi kita dengan anak-anak tuh untuk bisa melatih lagi tadi ya, attachment and bonding kita tuh bagaimana kemudian kita nanti belajar ya untuk mengamati dulu ya, menahan dulu dari berkomentar, menahan dulu dari mengintervensi ya, kita melihat ya, kemudian kita menunggu bagaimana responnya gitu ya, dan kita wondering gitu ya, kita menunjukkan satu respon yang menunjukkan ketertarikan kita kepada anak kita. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ya secara teori-teori. Boleh nanti mungkin sambil sambil kita diskusi ya. Ada juga teori ini namanya teori ABCD namanya. Jadi banyak yang bisa kita cek juga ya dalam diri kita ya, sudahkah ya kita memiliki afeksi tadi ya, punya kebutuhan untuk berkasih sayang, kelembutan ya, sudahkah kita acceptance, sudahkah kita menerima ya anak-anak kita, karena ternyata Bunda, contoh misalnya kita punya anaknya 4 ya gitu, kayak saya di rumah anaknya 4 tuh bisa kita tanya satu-satu loh Bun sama hati kita gitu. Oh anakku yang pertama gitu ya, kita acceptance nggak sih ke dia gitu. Jangan-jangan dari 4 anak kita ternyata misalnya kita hanya pada anak yang pertama dan kedua gitu, tapi sama-sama yang ketiga mah kita mulai susah connect gitu ya. Kemarin kami punya klien anaknya 6. Dari 6 anaknya tuh ternyata yang acceptance tuh cuman anak yang kedua dan keenam, karena menurut bundanya itu anak yang mudah untuk untuk diarahkan gitu ya, tapi sama yang lain ternyata nggak acceptance. Jadi ternyata tanpa kita sadar di dalam hati kita mengucapkan kata-kata bahwa susah banget sih Allah ngadepin kamu gitu. Ya Allah kenapa sih Bunda mesti punya anak kayak kamu gitu ya. Nah itu kita self correction juga Bun gitu. Kita accept nggak ya sama dia gitu. Bisa nggak ya kita melihat anak kita tuh kehadirannya dengan penuh rasa syukur gitu ya. Nah ini nanti kita sama-sama koreksi bersama ya, connect nggak gitu, tertarik nggak sih kita sama dia gitu, mampu nggak sih kita mendedikasikan waktu kita untuk dia gitu, ridho nggak sih kita, misalnya nanti kita sama-sama diskusikan. Kalau lihat dari konsep teorinya tuh sebetulnya secara sederhana hasil risetnya tuh hanya 5 kali 15 menit per anak Bun, 5 kali 15 menit per anak per pekan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang dedikasi 5 kali 15 menit itu per anak per pekan tuh, kita ketika melakukannya, kitanya tulus nggak sih gitu ya, kitanya senang nggak sih gitu ya. Jadi itu beberapa bagian-bagian yang barangkali nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Indikatornya sederhana sebetulnya, kalau kita sebut antara relasi kita dengan anak kita baik ya, attachment kita baik, itu biasanya hal yang paling gampangnya adalah kita bisa ngobrol apa aja dengan anak kita dengan nyaman, nggak pakai nada yang tinggi gitu ya. Anak bisa terbuka dengan kita, dengan apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Dan nanti kita akan diskusikan sendiri ya, diskusikan nanti pada saat sesinya gitu ya. Kenapa ini menjadi bagian-bagian yang penting, karena ini ya jadi panglima ataupun profil prajurit ya, anak-anak kita harus mampu hal-hal ini, dan itu nggak bisa jadi sebuah to-do list yang isinya jadi checklist sudah bisa ini dan itu, tapi ini adalah bicara tentang bagaimana kelekatan kita dengan mereka ya. Nanti kita diskusikan saja mungkin ya Bunda Sri ya, supaya saya tidak terlalu banyak bicara karena saya ingin mengudu ilmu juga dari ayah Bunda sekalian, insya Allah. Siapa ya? Ini Teteh Alma ya. Di sini saya tulis penerimaan yang utuh dari kita sebagai orang tua itu akan sangat membantu anak mengenali dan menemukan diri. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk itu. Maka Bunda, kita lanjutkan dengan tanya jawab supaya ini lebih seru diskusi malamnya. Luar biasa ya Bunda, Masya Allah. Ini seperti mereview ulang, merenungkan ulang, merefresh kembali. Apa sih sebetulnya yang kita rasakan ketika kita diberi anugerah bernama buah hati gitu ya. Kita menyebutnya buah hati, tapi ketika memperlakukannya seperti buah yang terlantar. Aduh, ini reminder banget ya. Artinya
eh, seberapa banyak kita mengikuti parenting, sebetulnya intinya kan bukan tentang merubah anak, tapi memperbaiki diri kita sebetulnya, itu yang lebih inti. Jadi dalam perjalanan proses mendampingi anak itu kan semua anak sebetulnya umum ya, rewel, tantrum, butuhkan perhatian kita gitu. Itu semua kan wajar dalam pengasuhan. Tapi ternyata yang membedakan ketika kita bisa bersama-sama di kelas seperti ini adalah terus reminder diri kita bagaimana merespon mereka dengan cara yang lebih baik sebetulnya. Nah, begitu mungkin ya Bunda. Saya sendiri jadi banyak kembali merefresh kembali saya dengan anak-anak, sejauh mana sih saya terkoneksi dengan si sulung gitu ya. Sejauh mana saya terkoneksi dengan anak kedua yang helpful banget. Yang paling diandalkan karena perempuan satu-satunya. Terlalu diandalkan ya. Jadi kayaknya saya malahan koneksinya jadi bad juga nih gitu. Bagaimana terkoneksi dengan yang ketiga nih, yang lagi Masya Allah luar biasa ya, lagi butuh banget pengakuan dari saya. Dan terkoneksi dengan bayi yang ini sudah mulai tahu wajah ibunya, wangi ibunya, bau ibunya gitu ya. Nah, bunda-bunda sekalian, saya hadirkan Bunda Sofiana karena memang tadi kalau saya misalkan itu seperti ubin masjid ya, kalau beliau sudah berbicara, Masya Allah itu tuh meraba banget sampai ke sanubari dan itu kerasa banget bagaimana kita merefleksikan diri kita mengasuh anak-anak, amanah terindah yang Allah berikan. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan peran seoptimal mungkin, melibatkan diri kita, menikmati setiap detik, setiap menit, setiap hari. Suatu saat saya juga terenyuh sekali pas Bunda di awal, kita hanya menatap dari jauh bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Masa itu akan hadir gitu. Dan mungkin momen di mana rumah berantakan itu hanya bertahan berapa tahun Bunda? Hanya 7 tahun mungkin ya, 5 tahun pertama. Nggak berantakin. 5 tahun berikutnya kita tidak lagi fokus hanya merapihkan rumah dan segala macam gitu ya. Tapi sudah banyak membersaika. Baik bunda-bunda sekalian, mangga kita coba sharing santai. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat room. Saya juga mencatatkan beberapa poin penting banget nih, yang walaupun di slide-nya ada, tapi saya coba bahasakan biar lebih saya stabiloi deh gitu ya. Hal-hal yang sangat penting. Dan ini mungkin menjadi perenungan, mudah-mudahan setelah ini kita doakan yang terbaik untuk diri kita ya, menerima takdir, menerima mengikhlas ridho, menjadi wasilah untuk anak-anak kita mencapai peran terbaiknya. Mangga bunda sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin sharing, ada yang ingin berbagi rasanya, boleh sekali tinggal buka videonya ya, tinggal di unmute, boleh silahkan. Ada Bunda Arum nih, ada Bunda Gali, ada Y Family, Bunda Windari dan Pak Herdianto. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, saya namanya di sini Bunda Putih. Nah, saya kayaknya belum ngeh nih. Mana Bunda? Hai. Boleh dibuka sedikit? Udah, ya. Putih. Ya. Ini geng Bandung Timur loh Bunda. Ini Teh Putih. Oh ya? Saya. Halo? Iya.
boleh Ya, tanya ya. silakan Bunda. Nah, makasih Bunda Sri, Selfie. Tadi ngelihat ininya ya, ngelihat pemaparannya, saya ngerasa, aduh ini kok kondisinya ada ya di rumah yang ini, ada ya di rumah yang ini, ada ya di saya sama di suami gitu. Terus apa ya, kayak tadi pas ngomongin robotika keluarga itu ya, saya langsung keinget sama ada yang nguping dulu sama anak yang paling gede gitu. Terus ngerasanya kenapa ya kayak gini gitu. Terus juga yang tadi teori ABCD itu ya, kalau dilihat-lihat iya sih benar, acceptance-nya tuh masih rendah gitu ya, karena ada hal-hal yang kami ngerasa kayaknya udah banyak yang dikasih gitu ya, tapi kenapa ya anak ini masih apa ya, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Artinya mungkin kita bukan unconditional love ya, jadinya pamrih gitu kali ya. Jadinya ya gitu, yang mau saya tanyain, kalau pengen memperbaiki gitu ya Teh, memperbaiki dari mana ya gitu. Karena kalau lihat sebenarnya anaknya dari segi attachment itu dia membutuhkan kami gitu. Artinya senang bercerita, senang untuk ngobrol, apa aja bisa dibicarain gitu. Tapi dari segi bonding mungkin respon kami ya kadang-kadang lancar, tapi kadang-kadang juga pada saat dianya nggak sesuai ekspektasi, kaminya juga jadinya nggak bisa tuh kalau misalnya ngomongin nggak pakai nada tinggi gitu misalnya. Jadi kalau mau memperbaiki dari mana ya Teh ya gitu, soalnya agak-agak bingung gitu. Gitu. Maaf kepanjangan. Nggak apa-apa. Dari Bunda, ini Bun kita ngobrol santai kan ya Bun? Betul, mangga. Kita ngobrol. Pokoknya ini mah sesinya memang bukan sesuatu yang formal ya, Bunda. Makanya ini mah kayak kita lagi ngobrol sambil nyomot mungkin combro. Ini udah kangen botram ini kalau udah kayak gini-gini nih. Mangga silakan Bun, kita sharing aja. Iya, Teh Putih ini sahabat saya Bunda Sri. Bunda Sri harus coba, rotinya enak banget ya. Masya Allah, siap. Offline. Hai. Harus dicoba. Sambil dibawa. Jadi sebetulnya tadi tuh saya belum selesai buat slide-nya. Tadinya mau saya isi dengan lebih banyak slide, cuman khawatir terlalu padat dan malah jadi nggak ngobrol nantinya gitu ya. Jadi memang setelah bahasan bonding itu memang enaknya kita ngobrol. Gimana cara kita memperbaiki hati-hati yang pernah patah lah, istilahnya begitu mungkin ya Bunda ya. Hati-hati yang pernah patah itu ya mungkin hati kita, ya mungkin hatinya anak kita gitu ya, ya mungkin hatinya suami kita gitu. Jadi memperbaiki yang pernah patah gitu ya. Saya juga kebetulan sedang mempelajari tentang itu Teh Putih. Mudah-mudahan nanti saya bisa share juga tentang itu, bagaimana kita memperbaiki relasi. Tapi dari hasil kotretan ya dan perenungan saya tentang itu, ternyata kata kuncinya adalah ternyata parents is agent of change-nya tuh ya parents gitu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita memperbaiki relasi itu kadang-kadang kita kerasa seperti nggak selesai-selesai prosesnya gitu ya. Nanti mungkin bisa sharing juga nih saya sama Mama Raihan gitu yang paling sering ini ngobrol-ngobrol gitu. Memang biasanya PR banyak terjadi di anak pertama gitu. Ini kayak kita lagi bayar hutang kok hutangnya nggak selesai-selesai gitu. Kok kayaknya perasaan udah dibaik-baikin, perasaan udah semua metode kita lakukan, tapi kok kayaknya ekspektasi kita kok kayaknya masih jauh gitu ya. Anak kita masih jauh dari ekspektasi kita. Nah, rupanya memang koreksi yang pertama tuh memang tadi diketik juga sama Bunda Sri. Jangan-jangan kita belum benar-benar acceptance gitu. Jangan-jangan memang kita memang belum mencintai dia tanpa syarat gitu. Saya ingat salah satu kata-kata ajaibnya Bunda Sri ya. Pada saat kita memperbaiki itu
fondasi awal yang mungkin kita perlu lakukan sebagai framework itu ya anggap saja kita sedang tidak punya harapan gitu Teh sama anak kita gitu. Bukan berarti kemudian kita jadi nggak punya harapan dan membiarkan dia berjalan tanpa arah, tapi sebetulnya itu satu latihan kepada hati kita bahwa aku akan mencintaimu anakku dengan apa adanya kamu gitu, dengan apa adanya kamu yang sekarang, dengan apa yang kamu ingin lakukan gitu. Jadi dan memang pada bab memperbaiki relasi itu memakan waktu mungkin lebih dari 60% dari proses ya. Kalau pengalaman saya begitu Teh. Mungkin nanti bunda-bunda yang lain bisa bunda-bunda yang lain mungkin bisa saling berbagi juga ya. Kalau dalam pengalaman kami dalam memperbaiki relasi ya, baik relasi dengan anak-anak di rumah gitu ya, relasi kita mendampingi juga beberapa Oh iya, punggung tajam. Sebentar, ini ada sambil minta dibikinin Dino. Gambar Dino. Iya. Jadi kalau bagian lebih dari 60%. Oh iya, sebentar ya, Teh Putih ya, sambil gambar Dino ya. Jadi pada proses memperbaiki relasi itu ternyata bab yang paling susahnya pakai ininya sebentar. Oke. Pakai topinya gimana? Ditutup? Pakai gini betul? Tuh masih ada dilihatin sama mama tuh, sama Tante Putih. itu. Jadi bab tentang itu lebih dari 60%-nya sih Bun. Saya lihat memang babnya itu kita ngasah dulu itu ya. Mungkin Bunda bisa menambahkan. Kalau saya melihatnya begitu, jadi memang yang disebut dengan memperbaiki relasi tadi, parents is agent of change-nya gitu. Jadi framework itu nggak boleh kebalik. Kadang-kadang kita suka pengen anak kita berubah, tapi kita suka meminta tanpa sadar ya. Perubahan itu datangnya dari anak gitu. Dan kadang kita suka merasa sudah berubah, padahal sebenarnya bisa jadi pada saat kita merasa kita sudah berubah, kitalah yang sedang belum cukup bersabar gitu Teh gitu. Jadi kalau pengalaman saya juga belum masih terus berikhtiar insya Allah untuk terus meningkatkan relasi ya dengan anak-anak. Tapi kalau yang saya rasakan lebih dari 60% itu bab tentang acceptance. Jadi acceptance kita kepada dia tadi ya, ada bab-bab untuk kita bisa menerima dia apa adanya gitu ya. Bab-bab untuk kita menurunkan banyak harapan, menurunkan banyak standar. Bukan berarti kemudian kita jadi nggak punya harapan apa-apa sama dia, tapi untuk bisa menyamakan kembali mata kita sama mata dia Teh gitu. Jadi biasanya yang paling kerasa susah itu adalah ketika menyamakan standar harapan kan. Contoh misalnya, kenapa sih Kak kamu kok lambat banget kalau disuruh sama Bunda gitu. Kan Bunda juga udah berusaha untuk gak marah-marah, tapi kok gitu. Kita seringkali gitu ya gitu. Jadi kadang kita mencintai dia, tapi nggak utuh mencintai dia. Kita nggak cinta tuh sama hobinya yang suka main game, kita nggak cinta sama suaranya yang kenceng kalau dikasih tahu, kita nggak cinta sama dia yang lambat kalau dikasih tahu gitu kan. Kita kalau diingat-ingat lagi bisa jadi banyak hal yang belum kita cintai gitu Teh sama dia gitu. Jadi kalau pengalaman saya ternyata dalam memperbaiki relasi lebih dari 60%-nya tuh belajar mencintai lagi Teh. Itu mungkin Bunda, mangga yang lain mungkin bisa saling juga. Lebih dari 60%-nya persoalan Masya Allah cinta ya. kembali, memberikan cinta kembali. Betul, betul. Iya, luar biasa ya. Kekuatan cinta itu sebetulnya menyembuhkan ya. Cuman, nah tadi masalahnya kadang kita itu cintanya masih bersyarat. Aku cinta kamu kalau, aku sayang kamu kalau gitu ya. Kalaunya banyak dan itu beranak pinak biasanya. Habis kamu sih kemarin begini misalnya, habis kakak sih kamunya begini. Nah, itu mungkin sebetulnya lebih ke kadang perasaan tidak berdaya mungkin ya Teh Opi ya. Perasaan kita tidak berdaya, perasaan kita masih punya keinginan kalau bahasa saya biasanya saya coba breakthrough zona nyaman kita itu
kalau hal terburuk yang terjadi dalam perilaku anak kita itu ada gitu, apa yang mau kita lakuin? Maksudnya kita coba beyond pikiran kita yang selalu nyaman gitu ya, yang selalu semuanya baik-baik saja, yang tampak lurus-lurus saja. Coba kita dorong pikiran kita untuk keluar dari semua zona nyaman itu dan membayangkan, ya naudzubillah ya, kalau terjadi, lebih ke membayangkan kalau sesuatu hal buruk, anak kita melakukan hal yang paling buruk terjadi, apakah kita akan melepaskan dia sebagai anak gitu ya. Kalau dia melakukan hal yang paling tidak baik misalnya, apakah dia bukan anak kita? Nah, mungkin lebih ke menantang diri kita untuk keluar dari zona keumuman tadi, karena seringkali kita terjebak dengan framework bahwa tadi ya, kitanya sudah merasa berubah, kitanya sudah bisa menerima, tapi hanya menerima sisi terangnya saja. Kita lupa bahwa anak memiliki sisi gelap, bahwa kita pun sebetulnya memiliki sisi gelap itu tadi. Betul. Ya. Dan memang dalam proses memperbaiki relasi. Iya, ada. Kadang-kadang waktunya. Kalau Bunda, mangga silakan. Kasih deadline ya Bun, betul nggak Bun? Kalau pengalaman saya dalam proses. Padahal tidak. Iya. Oh, sinyal Bunda agak putus. Iya. Dalam proses memperbaiki. Iya. Biasanya ini Bun, waktunya nggak bisa dikasih deadline. Jadi kan kadang betul. Sabar ya, suka nggak sabar misalnya gini, aduh misalnya udah mau 9 tahun ya, atau misalnya perasaan Bunda sudah itu lebih dari 2 bulan nih, kok kayaknya progresnya gitu. Nah jadi kadang-kadang kita diuji juga dengan itu ya, karena kita diuji dengan buru-buru, ketergesaan gitu, dan kadang kita suka mengimani hal-hal yang tampak gitu Teh. Jadi hal-hal yang tampak itu maksudnya kita suka pengen usaha-usaha kita selama sekian bulan itu kelihatan hasilnya ketika anak kita menunjukkan perilaku yang langsung nyata gitu. Misalnya, oh iya dia tidak teriak-teriak, oh iya dia jadi lebih cepat, oh iya dia ternyata begini-begini. Itu kan perilaku-perilaku yang nampak ya gitu. Padahal kita kadang suka lupa bahwa waktu untuk menanam itu pasti jauh lebih lama dari saat kita buahnya gitu. Kadang-kadang kita suka keburu-buru pengen cepat makan buahnya lah gitu Teh. Padahal waktu untuk menanam sebuah pohon tuh ya memang pasti butuh waktu lebih lama gitu. Dan dalam proses menanamnya pun kan kadang ada hama, kadang kering, kadang udah tumbuh sedikit, ternyata patah lagi gitu ya. Masya Allah, saya kira karenanya proses membersamai anak-anak ini saya sebutnya sebagai spiritual journey ya, karena luar biasa kita diaduk-aduk lah, saya rasa diaduk-aduk tuh Masya Allah. Kesabarannya itu Teteh. Iya, betul, sangat. Iya, begitu memperbaiki relasi, karena kita akan ngomongin tazkiyatun nafs, kita akan ngomongin istighfar, kita akan ngomongin taubat, dan kita akan ngomongin seberapa ikhlas, seberapa ridho kita menerima peran ini. Baik, nanti mudah-mudahan kita bisa sambung lagi ya dengan bahasan ini, dan ini memang sangat spesifik ya. Di sini sudah ada pertanyaan, atau Bunda Risti mau ngomong sendiri atau mau saya bacakan? Senyum-senyum aja. Ayo Bun. Halo, Assalamualaikum Bunda Sofi. Mangga Bunda. Tadi aku udah nanya di chat, tapi ternyata disuruh ngobrol ya sama Bunda Sri, langsung aku diadukan. Supaya mengalir rasanya Bun. Insya Allah. Ya, begini Bun, cara menyikapi orang yang selalu membandingkan anak saya dengan terutama anak kedua ya Bun, yang notabene anak ini spesial, dia speech delay dan baru
baru beberapa bulan akhir ini dia baru mulai les les calistung untuk pengenalan dulu gitu, karena beliau motorik kasar dan halusnya itu memang belum sempurna dan masih saya asah sampai saat ini, Bun, gitu. Cuman terkadang saya kalau ada orang yang membandingkan kepintaran lah ya, Bun, kepintaran dalam hal apapun, misalnya dibandingkan umur segini itu harusnya udah bisa begini, dan saya pun tahu itu gitu. Kalau misalnya prosesnya, kalau misalnya anak saya tidak spesial, ya mungkin juga anak saya sudah melewati fase itu semua, Bun, gitu. Nah, bagaimana menyikapi orang yang suka membandingkan itu? Kadang saya suka seketika itu runtuh gitu, Bun. Terus membangkitkan kembali rasa percaya diri. Iya, Insya Allah ya, luar biasa. Mangga mungkin Bunda Sofiana, bagaimana lebih ke mungkin menguatkan mental ya. Ya. Artinya kalau saya selalu ingat kata ibu saya, anak-anak yang sudah Allah spesialkan itu sudah Allah jamin sebetulnya, Mah Bunda. Sudah Allah jamin keberadaannya, sudah Allah jaminkan surganya sebetulnya ya, luar biasa. Makanya kami menyebut mereka itu anak-anak surga sebetulnya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, hati kita juga ada manusia biasa gitu ya. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Mangga Bunda Sofi. Masya Allah. Usianya berapa tahun sekarang, Bunda? Mau 10 bulan ini, Bun. Laki-laki atau perempuan, Bun? Perempuan, dan sudah mulai akhir balik kali ya, Bun. Soalnya sudah ada mulai perbedaan bentuk tubuh gitu. Masya Allah, iya, Masya Allah. Iya, tadi disebutkan sama Bunda Sri, saya setuju sekali, para orang tua yang dititipkan anak-anak yang memiliki kebutuhan spesial tentunya juga adalah orang-orang yang spesial gitu ya. Saya punya satu cerita buat Bunda Risti. Jadi kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu, kami kedatangan seorang anak, Bun, seorang klien anak. Dari fisiknya kelihatannya anak umur 7 tahun, tapi ternyata usianya sudah 19 tahun. Cerebral palsy yang cukup berat ya, jadi dia mengalami kelumpuhan otak ya, sehingga sampai usia 19 tahun itu masih dipangku, Bun, gitu. Jadi kemana-mana bundanya dimangku, gendong gitu ya. Jadi kalau kita mungkin punya anak umur 19 tahun, banyak orang tua sudah berpikir tentang bagaimana kemudian anak-anak yang mandiri sudah bisa menjemput masa depan ini dan itu gitu. Ada satu hal, kata-kata yang menarik ya dari sang bunda ini pada saat saya ketemu, karena kami semua yang ada di Amani nggak bisa menahan nangis, Bunda, karena haru gitu ya. Maksudnya kita saja kadang yang masih punya bayi gitu ya, ada masanya kita capek gendong gitu ya, ada masanya kita merasa berat, ada masanya kita pengen, lagi masanya gendong kita pengen dia cepet-cepet jalan gitu ya. Pas lagi jalannya ditatah gitu ya, ditatih jalannya, kita pengen dia cepet-cepet jalan begitu ya. Artinya saya nggak bisa menahan haru ketika saya melihat beliau gitu ya, masih gendong dan sebagainya gitu. Beliau ini datang kepada kami karena anaknya mau ikut olimpiade, Bunda. Olimpiade, ada para olimpiade ini ya, untuk olimpiade khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Kemudian bundanya bilang begini sama saya, di antara semua hal yang tidak bisa saya kontrol tentang apa yang jadi kehendak Allah kepada saya, kata dia, tapi ada satu hal yang saya tetap bisa saya terus lakukan, itu adalah
saya akan terus ada dan menunjukkan kepada dia gitu bahwa saya adalah orang pertama dan akan selalu jadi yang pertama yang tetap melihat anak saya ini menjadi anak yang spesial. Jadi kata-kata itu cukup mendalam sekali buat saya dan itulah bonding ya Bunda ya gitu. Dan meskipun ekspresinya terbatas ya karena cerebral palsy-nya cukup berat gitu ya. Saya melihat bagaimana sang anak ini begitu nyaman gitu bersandar di dada bundanya gitu ya, digotong, kemudian dia bersandar dan dengan raut ekspresi yang terbatas ya karena cerebral palsy-nya berat tuh dia menatap bundanya, terus mereka tuh saling bertatap gitu Bunda, Masya Allah gitu. Jadi saya melihat unconditional love gitu dalam ini saya aja nyeritain laginya masih berkaca-kaca gitu ya. Jadi bicara tentang hal-hal yang akan dihadapi sama anak-anak kita, dunia yang mereka akan hadapi, kita tidak bisa pungkiri ya, kita nggak bisa menseleksi orang-orang harus selalu setuju dengan kita, harus punya penilaian yang baik sama anak kita. Saya kira itu hal yang tidak mungkin kita kontrolkan gitu. Tapi ada bagian-bagian yang masih bisa dan sangat bisa kita kontrol, yaitu adalah kasih sayang kita Bunda gitu. Jadi kalau tadi Bunda bahasanya gimana untuk menguatkan kepercayaan diri, ya mudah-mudahan Bunda bisa melakukan hal yang sama bahwa anak kita adalah orang pertama yang tahu gitu ya kebaikannya bahkan di saat orang lain tidak melihat itu gitu. Tadi kalau kata Bunda Sri gitu, bahkan in case ketika kita melakukan satu kesalahan yang sangat besarnya gitu, kitalah juga adalah orang pertama yang tetap bisa melihat hal baiknya dari dia gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu Bunda, saya yakin meskipun tadi ada hal-hal tentang delay dari sisi bicara, dari sisi motorik gitu, tapi bicara tentang unconditional love, bicara tentang attachment, itu bicaranya tentang koneksi kok Bunda, dari hati ke hati. Sehingga ketika Bundanya tenang, ketika Bundanya betul-betul menerima energi yang Bunda berikan kepada dia, penerimaannya, itu adalah satu energi yang sangat besar yang akan membangun konsep dirinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu Bunda. Jadi mudah-mudahan nanti saya besok masih ada ngisi juga sharing ya Bunda ya. Mudah-mudahan nanti besok saya bisa saya bisa sharing juga slide-nya ke bunda-bunda di sini. Jadi saya tadi menemukan satu riset yang unik tentang bagaimana unconditional love itu ternyata bekerja untuk bisa ini Bunda kepada hormon-hormon kita. Jadi ketika love hormon itu kita kasih sama anak kita, itu ternyata bisa membuat anak-anak hormon lain bekerja menjadi hormon-hormon feeling good hormon. Jadi saya juga tadi baru belajar juga, oh ternyata dari love hormon itu dia bisa punya satu hormon yang membawa dia memiliki rasa feeling good gitu. Jadi dan nanti lebih lanjutnya lagi ternyata memudahkan dia untuk bagaimana meregulasi diri, sejauh mana dia bisa mengcounter masalah-masalah. Ternyata itu nyambung Bun gitu. Jadi dari unconditional love tadi itu ternyata efeknya jadi panjang gitu ya. Mudah-mudahan minimalnya dari semua hal yang nggak bisa kita kontrol tentang hal-hal yang jadi feedback orang lain kepada anak kita, penerimaan tanpa syarat dari kita bisa jadi energi yang akan membuat anak kita merasa feeling good ya dengan dirinya sendiri, membuat dia jadi lebih mampu untuk meregulasi dan mudah-mudahan next itu jadi sebuah energi untuk dia mengcounter hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada dirinya. Gitu. Saya kira begitu Bunda. Tetap semangat Bunda, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan memberikan rasa syukur dan sabar yang banyak. Amin. Hatur nuhun Bunda Sofi, Bunda Sri. Apa itu udah keren banget lah, luar biasa. Insya Allah sudah Allah siapkan peran terbaik juga. Dan kita yang betul saya menggarisbawahi tadi ya, memberikan skill itu mudah, tapi memberikan mereka keyakinan tentang diri mereka, tentang peran, tentang kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, itu effortnya luar biasa. Karena kita memberikan keyakinan, sebetulnya kita sedang memberikan akan turun-temurun sebetulnya. Begitu ya.
Tuh ada tulisan Bunda. Oke, ada pertanyaan dari Bunda Widari. Ini katanya pertanyaan titipan juga. Mau ditanyakan sendiri atau saya bacakan? Mana nih Bunda Widari ini? Baik, pertanyaannya, jika para ibu dengan hati dan perasaannya cenderung mudah menunjukkan unconditional love-nya ke anak, bagaimana caranya para ayah untuk menunjukkan unconditional love-nya ke anak tanpa menghilangkan wibawa sebagai laki-laki atau sebagai ayah? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, keren banget. Titipan dari ayah ya. Iya. Saya sudah 2 minggu ini belajar bareng juga di Hebat sama Ayah Herdi nih, ya, Masya Allah. Jadi kalau mungkin ya Iya. kita berpikir tentang unconditional love itu adalah tentang kata-kata cinta. Barangkali mungkin sebagian kita suka otomatis berpikir tentang love itu adalah tentang kata cinta. Sehingga yang kita bayangkan tuh adalah sisi feminim gitu ya. Sayangku, anakku sayang gitu ya. Dan mungkin kita jadi terpikir bahwa kalau para ayah melakukannya jadi maskulin nggak ya gitu ya, melakukan hal-hal seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang unconditional love pada sisi para ayah dengan sisi maskulinitas tuh sebetulnya kita akan bicara tentang bagaimana para ayah menunjukkan acceptance itu sebetulnya unconditional love itu tidak selalu dengan kata-kata cinta ya. Nah, tadi saya tuliskan, nanti mudah-mudahan saya sempat bikinkan slide-nya, nanti saya kirim lagi. Jadi tadi saya cerita tentang love hormone gitu ya. Jadi pada saat kita love hormone ini akan meningkat ya ketika seorang anak kita berikan feedback ya berupa penerimaan, verbal expression ya, non verbal expression gitu ya, kalimat-kalimat di mana kita pun dia menyimak ya sehingga dia merasa diterima, itu juga sebetulnya adalah unconditional love Pak Herdi gitu. Jadi posisinya tidak selalu dengan kata-kata cinta, dengan kalimat-kalimat romantis gitu ya. Itu juga adalah unconditional love gitu. Jadi bentuknya sangat mungkin dilakukan oleh para ayah yang para ayah tetap dan dengan tetap menjaga kewibawaannya gitu ya gitu. Dan khususnya pada diri nanti anak-anak kita ya, kalau anak kita perempuan biasanya mungkin ada masa ketika dia sudah mulai berakhir balik, kita mulai sungkan ya, kita mulai sungkan berinteraksi sentuhan secara fisik gitu ya. Mungkin saya menangkap juga beberapa ayah ada yang relatif cenderung sungkan gitu ya ketika anaknya sudah berakhir balik. Tapi sebetulnya bab tentang unconditional love itu anak-anak kita masih perlukan terus tuh Pak gitu. Jadi saya punya klien kemarin tuh ada sekitar 2 orang, seorang ayah yang ternyata masalahnya adalah relasi sama anak perempuannya Bunda gitu. Jadi anak perempuannya dua-duanya usianya sudah 15 tahun, dua-duanya sudah head, dan ternyata masalahnya hampir sama setelah anaknya sudah gede, jadi setelah anaknya umur 8 tahun, setelah ayahnya merasa kok kayaknya sudah bukan anak-anak lagi ya gitu. Sang ayah merasa tugasnya untuk berkasih sayang sudah selesai. Nah, itu mah bagian Bunda lah, ada anak perempuan gitu ya gitu. Sehingga ayah relasinya dengan anak tuh jadi terbatas dan hanya hal-hal yang menunjukkan kewibawaan. Nah, ternyata dua cerita ini mirip kebutuhan anak perempuannya Bunda. Jadi ternyata sang anak ini merasakan ayahnya berubah dan merasakan dia sudah tidak dicintai sebagai anak perempuan ayah seperti dulu waktu dia kecil gitu. Jadi ternyata maksudnya bisa jadi ya seorang ayah yang punya anak perempuan bisa jadi anak kita punya kebutuhan-kebutuhan seperti itu gitu. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi insya Allah menyarankan tentang unconditional love ini bentuknya sangat luas ya, jadi tidak selalu tentang kata cinta, tidak selalu tentang pelukan atau kata-kata yang penuh kelembutan tuh enggak kok gitu. Bahkan diamnya kita dalam ketika mendengarkan dia bicara gitu ya, suara wibawanya ayah saat bertanya,
apa kamu sibuk apa hari ini gitu, atau ketika seorang ayah menanggapi dengan baik gitu ya ketika anaknya cerita gitu ya, menyimak dengan baik, itu juga satu bentuk unconditional love yang punya makna mendalam buat anak-anak kita gitu. Kurang lebih begitu ya Bunda. Mungkin ada tambahan lagi dari Bunda yang lain, Mangga? Mangga, ada yang lain mungkin? Silahkan biar kita sharing-sharing di sini. Ya, jadi betul sekali ya. Kadang memang apa namanya, kita ada rasa segan ketika anak bertambah usia ya sebetulnya mah, bertambah anak anak laki-laki misalnya ya, bertambah usia 15 tahun, 16 tahun. Kita sudah memandang dia sebagai seorang pemuda, seolah-olah bahwa ada sekat antara kita dengan mereka, padahal sebetulnya mereka tidak pernah melihat mereka sebagai orang dewasa. Bagi mereka ketika bersama anak, bersama orang tua, mereka adalah anak gitu. dengan segala apa ya, kemanjaannya, eksistensinya yang ingin diakui gitu ya. Kadang pertanyaan-pertanyaan sederhana, sepele, sekedar misalnya, udah makan apa tadi, misalnya sekedar dipeluk, sekedar dielus, itu sangat mereka tunggu sebetulnya sebagai pengakuan, sebagai bentuk pengakuan. Apalagi mungkin anak perempuan ya, dari seorang ayah itu sangat menanti apa namanya, diutamakan mungkin ya, seperti halnya istri gitu ya, seperti halnya seorang istri dari suami. Saya melihat keutamaannya adalah eksistensi, acceptance tadi, mereka dijadikan sebagai princess ya kalau dalam bahasa ini, putri yang begitu berharga untuk seorang ayah gitu. Perhatian-perhatian seperti itu sepertinya tidak akan pun usia mereka bertambah sebetulnya. begitu ya Bunda ya. Menarik sekali memang membahasakan ini dalam diskusi ya, dan memang bahasa cinta itu tetap perlu diungkapkan sebetulnya, tetap perlu diungkapkan. Bahkan yang kami rasakan di kalangan para guru pun sekalipun gitu, sangat-sangat penting untuk mengungkapkan itu, dan kami sangat mendorong setiap keluarga untuk mengungkapkan itu, punya bahasa-bahasa keindahan lah, bahasa-bahasa spesial gitu ya. Kalau dulu Rasulullah menyebut Humairah misalnya, sepertinya bahasa-bahasa itu sangat dikenang ketika anak menerimanya, misalnya kelinciku yang lucu gitu ya. Hal-hal yang sepertinya kok kidi banget, tapi sebetulnya itu tuh kenangan yang indah banget sebetulnya Bunda. Ingat lagu dari di film Beauty and the Beast ya, terlepas dari kontroversinya, ada satu lagu yang dibawakan oleh Celine Dion, itu judulnya How Does a Moment Last Forever, bagaimana sebuah momen berlangsung selamanya. Itu Masya Allah kalau baca lagi dan kita tujukan ke anak-anak, itu nanti saya share ya di keluarga Hayat School liriknya dan terjemahannya, bahkan di situ disebutkan menit, jam itu akan berlalu dan yang tertinggal hanyalah kenangan gitu. Masya Allah sebetulnya kita melalui itu ya, melalui menit, detik bersama anak-anak, dan mungkin kenangan itu seperti film yang kita percepat sebetulnya ya, dan tahu-tahu kita menua, rambut kita memutih, anak-anak kita mendewasa, mereka dengan anak-anaknya masing-masing. Kita kemudian, apa yang kita tinggalkan sebetulnya gitu. Yang kita tinggalkan kemudian hanya kenangan indah, value-value, kebaikan, kehangatan, dan mungkin kenangan tentang kita yang akan kita tinggalkan. Luar biasa ya pembahasan malam ini, reflektif sekali,
mengingatkan kembali bahwa kita hanya sebentar sebetulnya membersamai mereka, dan sebentar itu apa yang benar-benar akan long lasting, sama seperti para sahabiah zaman dulu, para ulama zaman dulu, mereka hidupnya sebentar tapi meninggalkan kitab yang lasting sampai sekarang. Bukankah itu adalah legacy sebetulnya ya, yang mungkin juga bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Baik Bunda, waktu sudah menunjukkan jam 9 mungkin. Mohon maaf waktunya sudah diganggu. Pada bunda-bunda sekalian saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Prilia, Mamam Sari, Bunda Risti, Bunda Arum, Pak Dindin dan Umi Hani, Bunda Putih, Bunda Gali, Bunda Heira, Bunda Lydia, Bunda Windari, dan Pak Herdianto. Semuanya yang sudah berpartisipasi malam ini, terima kasih sudah hadir, sudah membersamai kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kembali untuk merefresh momen, mengingatkan kembali kepada momen-momen yang indah bagaimana Ananda membersamai kita. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bunda Sofiana Indraswari yang sudah berkenan Bunda ya direcoki sama kami waktunya. Padahal ada 4 anak yang di belakang. Iya, yang sudah diambil waktunya. Terima kasih Mas Azam semuanya. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah meminjamkan Bunda, dan besok malam juga Bun dipinjam lagi waktunya ya. Bunda-bunda sekalian, walaupun ini memang dibagi antar usia, sebetulnya kami tidak membatasi, bahkan sangat boleh untuk mengikuti keduanya, karena memang saya melihat berkaitan. Ini hanya biar lebih spesifik saja temanya dan kebutuhannya, tapi memang berkesinambungan begitu. Bunda Sofiana mungkin ada kesan tertentu atau kata mutiara yang ingin dibagi dengan kami semuanya? Masya Allah, terlalu banyak hal yang pengen diucapkan ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi di kesempatan offline. Kalau yang saya coba ilhami Bunda dan Ayah, bab mengenai 10 tahun pertama ini memang menjadi sebuah investasi yang luar biasa gitu ya. Mungkin saya juga menyiapkan juga bahan untuk besok ya. Biasanya memang masalah-masalah baru terasa berat ya di usia di atas 10 tahun ya. Bukan berarti kemudian kita menjadi lebih menjadi mengabaikan di 10 tahun pertamanya. Tidak, justru saya melihat ini menjadi satu potensi ya. Saya kira bab tentang ini sekali lagi bukanlah area tentang teori, bukanlah area tentang jadi harus bagaimana gitu ya, bukanlah tentang teori. Jadi hal-hal yang sifatnya teori saya kira bukan. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bunda Sri, tapi saya kira mulai malam ini kalau saya boleh mengajak ya kepada ayah bunda, mungkin beberapa sudah melakukannya, kalau sudah melakukannya alhamdulillah, dan kita akan terus asah itu kepada anak-anak kita gitu ya. Mulailah kita ngasah lagi gitu, saya kira tadi Bunda gitu ya, acceptance-nya tadi sama anak-anak kita, melihat anak-anak kita satu persatu gitu ya, dengan hal-hal yang baiknya gitu ya, nyari lagi cinta kita sama dia gitu ya, cari lagi periode kasmaran kita sama dia gitu ya. Banyak cara ya sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kalau saya sih dengan putra saya yang pertama, saya suka bareng-bareng liatin foto-foto waktu kecil Bun. Jadi saya sama Mas Azam tuh saya suka liatin foto-foto waktu kecil gitu, saya cerita gitu ya. Bagaimana dulu saat dia lahir, bagaimana saat cerita kehamilan tentangnya gitu. Jadi pengalaman untuk setiap anak merasa spesial, ternyata itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk membangun konsep dirinya, yang itu akan menjadi modal untuk nanti dia mengatasi banyak hal yang lebih luar biasa di atas usia 10 tahunnya gitu ya. Mudah-mudahan 10 tahun pertama ini menjadi masa yang indah
masa yang kita mampu memberikan unconditional love ya, sehingga kita bisa memberikan hormon cinta yang banyak kepadanya gitu ya, sehingga dia tadi merasa feeling good dengan dirinya sendiri, dan itu menjadi satu modal untuk dia bisa mengarungi banyak hal-hal yang lebih luar biasa di atas usia 10 tahunnya. Saya kira itu Bunda, mudah-mudahan bismillah ya, kita terus ngasah lagi, belajar lagi, jatuh cinta lagi berkali-kali sama anak kita. Mudah-mudahan semoga Allah memudahkan kita. Mohon maaf untuk segala kekurangannya Ayah dan Bunda. Insya Allah kita bisa berkesempatan silaturahmi juga di waktu yang lain. Hatur nuhun Bunda Sri. Ya, hatur nuhun. Kami Bunda, kami yang terima kasih banyak atas kehadirannya, kesediaannya, luar biasa. Insya Allah kita sambung lagi besok ya di 10.18 Kak ya. Bunda-bunda, ini biar kita jadikan momen untuk seru banget. Ini saya nggak bisa print screen dari sini nih, Kak Dik-Dik, tolong dibantu. Saya bisa. Jadinya saya foto pakai HP jadinya. Saya bisa. Oke, itu. Ternyata Bunda Ovi lebih keren dari saya. Udah Bun, Saya bisa Bun, di WA Oke, udah kirim. sip. Oke. Ya, kita foto bareng, kita jadikan ini momentum untuk saling mengingatkan, pengingat diri juga betapa spesialnya anak-anak dan betapa Allah sudah menyiapkan kita sebetulnya ya. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan, hati kita diikatkan. Kita semua siap menjadi orang tua yang membangun kenangan indah bersama Ananda semuanya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Bunda Risti kemana nih? Bunda Heira, Bunda Lydia, oke. Mohon kameranya aktifkan semua ya Bun ya. Iya. Kamera. Oke. 3 lagi, 2 lagi kamera. Pak Herdi, Bunda Widari, ayo. 1 lagi. Hitung, Ya, oh ya. Bunda Widari, 1 lagi. Kita akan hitung di hitungan 10 mundur ya. 10. 10 mundur. Lama ituing kakak. 7. Isi kaburu tunduh. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Ya, terima kasih semuanya. Silakan Bunda, tutup. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih semuanya bunda-bunda sekalian yang sudah sharing malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang indah kita membangun parade parenting ya. Insya Allah ini akan selalu menjadi agenda tetap kita dalam setiap tahunnya. 2 bulan ke depan kita akan bersama-sama bersama kakak-kakak, bersama bunda-bunda sekali, perkuatkan silaturahim walaupun secara online. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih Bunda semuanya, ayah dan bunda yang sudah hadir malam ini. Saya ucapkan mudah-mudahan keberkahan bersama kita semua. Mohon maaf dari saya, dari Kak Dik-Dik, Bunda Sofiana, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan atas waktunya. Jazakallahu khairan katsiran semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dik-Dik, Tali, Mama, Bunda Brili. Terima kasih Bunda Prilia, Bunda Mamam, Pak Dindin, Kak Dik-Dik. Kak Dik-Dik di mana Kak Dik-Dik? Di ayat 2 Bun, Mas. Bunda Lydia. Woi, ini penjaga gawang ini. Sip. Hati-hati.